Apa hubungannya rasa malu dengan agama? Kira-kira apa hubungannya rasa malu dengan agama? Karena terbunyi Kanjeng Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Iman itu adalah agama. Sehingga orang kalau tak punya malu berarti tak punya agama. Itu tadi agama itu. Ada agamanya sekali. Tak tahu todus. Lebih parah boleh bedereng bini tak tahu todus. Nah, ini lebih parah boleh. Makanya reng bini dia aktivitasnya cukup terbatas tak pada ben orang laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para hadirin, para jamaah majelis sholawat dan zikir Gerbat, Gerak Batin Aqaid Sekat dan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Al-Mukarram wal Muhtaram Akhin Al-Kiram Al-Ustadz Kawakib beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, adapun ini adalah maqalah yang ke-9. Ini adalah maqalah yang ke-9 dari bab yang ke-10. Qala ba'dul hukama'i, berkata ba'dul hukama'i, siapa sebagian para ulama ahli hikmah. Para ulama ahli hikmah mengatakan asyratu khisalin yubghiduha Allahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin, min asyrati anfusin, ay akbaru bughdan min ghairihim. Asyratu khisalin, adapun 10 perkara yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala, yang membuat murka kepada 10 perkara Allahu, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, min asyrati anfusin, dari 10 beberapa orang, 10 beberapa jiwa. Ay, artinya akbaru bughdhan min ghairihim, artinya paling besarnya murka, paling besar apanya murkanya Allah, min ghairihim, ketimbang selain yang 10 orang. Ada 10 perkara, yang 10 perkara ini jika dikerjakan membuat Allah murka, tapi ketika 10 perkara ini dikerjakan oleh 10 orang tertentu, maka Allah lebih murka. Begitu maksudnya. Ada 10 perbuatan, yang perbuatan ini perbuatan buruk, tidak boleh dikerjakan, tapi ketika dikerjakan oleh 10 orang tertentu, maka keburukannya menjadi bertambah. Ketika dikerjakan 10 perkara ini oleh orang-orang awam, orang-orang biasa, ya Allah marah, tetap marah. Tapi ketika dikerjakan oleh 10 orang tertentu ini, Allah menjadi lebih marah, menjadi lebih marah. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniyai. Al-bukhlu minal aghniyai. Yang pertama, kikir minal aghniyai, dari orang kaya. Kikir dari orang kaya. Kalau ada orang miskin kikir, ada orang miskin masin, ya ini wajar kayaknya. Maklum ya, jalan miskin kan begitu. Cari uang susah, cari uang melarat. Tapi miskin ini, tapi kikir ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang membuat Allah marah. Tapi ketika ada orang kaya, kemudian banyak hartanya, lebih kikir lagi, lebih masin lagi, maka Allah lebih marah. Begitu maksudnya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniyai, kikir minal aghniyai, dari orang yang kaya. Qala Hakimun, berkata Hakimun, siapa Hakim
Al-bukhlu adapun masin, al-bukhlu adapun cerai atau kikir, mahwu sifatil insaniyah. Mahwu sifatil insaniyah ialah dapat menghapus sifat-sifat kemanusiaan. Bakhil dapat menghapus sifat-sifat manusiawi, wa isbatu adatil hayawaniyati, dan menetapkan sifat-sifat kebiasaan hewan. Jadi sejatinya masin itu adalah sifatnya hewan. Sifatnya hewan. Boleh kita lihat misalnya monyet, misalnya motak. Ada motak itu berbagi, tidak mau berbagi dengan kawannya itu, tidak mau. Dan sifatnya monyet ini masinnya levelnya level stadium 4 sudah. Tingkatnya tingkat tinggi. Jadi sampai Allah mengatakan kunu kirodatan khasiin. Itu tertentu bagi orang-orang yang punya sifat masinnya level tinggi, maka dikutuk sama seperti monyet. Monyet ini karakternya gimana? Mun keendiin orang arako, mun keendiin tibi esempen. Kalau punya orang diambil habis-habisan, tapi punya sendiri tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah itu sifatnya monyet. Itu sifatnya monyet. Selain masin atau kikir, monyet itu rakusnya luar biasa. Ketika misalnya dikasih satu buah, itu tangannya megang itu, satu, dikasih lagi, itu masih ngambil itu, satu, kasih lagi, masih cukup untuk megang tangan, ini ngambil lagi dia, dikasih lagi, pokoknya sampai full tangannya. Apakah berhenti untuk megang? Enggak, kakinya disuruh megang, kakinya itu megang pasti itu. Kalau kakinya udah penuh, ini dimasukkan ke mulutnya nih, satu, masuk ke sini, ambil lagi, dua, sampai penuh, tiga, full dibuah itu. Ini sifatnya monyet. Untuk berbagi tak mau, untuk berbagi ke teman-temannya ini ndak mau. Jadi sifat masin ini sejatinya sifat hewan, sifatnya hewan yang masin, yang mudah-mudahan diselamatkan dari sifat masin. Tapi mun tandi wajar katanya, mun tandi wajar, tapi mun soki masin ini ndak wajar katanya. Mantur tuti soki kan begitu. Soki saya tak masin, ya saya minta ya gitu kan. Goyang lu kan. Sawer. Kan lebur mun soki. Mun tandi PC apa saya bagi ya? Suruh goyang tak mau. Wal kibaru minal fuqara'i. Kemudian yang kedua, wal kibaru dan sombong minal fuqara'i, dari orang-orang fakir. Minal fuqara'i, dari orang-orang fakir. Kalau ada orang kaya sombong, ini rasa-rasanya wajar, walaupun sombong ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tapi ada orang fakir, orang miskin, ini kemudian punya sifat sombong. Ini Allah jentukan. Lah miskin, fakir, sombong boleh kan? Sombong amat ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, Kanjeng Nabi atabu idza qala ar-rajulu, apabila qala berkata ar-rajulu siapa seseorang, halakan nasu, halaka binasa, halaka musnah, halaka hancur, an-nasu siapa manusia, fahuwa maka adapun man ayyakul, man yang berkata itu, fahuwa maka adapun man yang berkata, ahlakuhum ialah paling binasanya manusia. Kalau ada misalnya orang apa stop atau melaknat orang lain, celakanya dia itu, maka dia termasuk orang yang paling celaka. Kenapa dia bisa berani ngomong seperti itu? Muncul sifat kesombongan dalam dirinya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis ini Muslimun, siapa Imam Muslim. War riwayatu, dan adapun riwayat hadis ini al masyhuratu ialah masyhur bi raf'i kafin, dengan merofakkan lafaz kaf, ahlakuhum. Jadi ketika dibaca rofa ini menjadi khobar dari fahuwa. Bi raf'i kafi ahlakihim, dengan merofakkan lafaz kafnya ahlakuhum. Waruwiya binasbiha, dan diriwayatkan binasbiha apa nasabnya lafaz ahlakuhum, dibaca nasab kafnya, dibaca ahlakahum. Kalau dibaca ahlakahum fi'il madhi, ahlakahum membinasakan siapa, man hum kepada manusia, atau membinasakan menghancurkan siapa Allah hum kepada manusia. Wa hadan nahyu, dan adapun larangan ini liman ialah untuk orang qala yang berkata siapa man zalika kepada larangan ini, ujban
karena ujub, karena takjub, karena merasa ajaib, karena merasa agung, mewah binafsihi kepada dirinya eman. Wa tusaghiran dan menganggap remeh linnasi kepada orang lain. Wartifa'an dan menganggap tinggi alaihim atas mereka manusia. Fahada maka adapun perbuatan ini huwal haramu adalah perbuatan haram. Fahada maka adapun ini huwal haramu adalah perbuatan haram. Terkadang kita tidak merasa apa yang kita katakan ketika kita berhadapan dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, tahu-tahu yang kita ucapkan sesuatu yang sifatnya sombong. Sejatinya ucapan itu adalah ucapan untuk menghinakan diri kita sendiri, dan itu perbuatan haram, perbuatan haram. Wa amma man qala, dan adapun barang siapa qala yang berkata hu kepada qala yang berkata siapa manhu kepada amma, lima yara fin nasi min naqsin, lima karena sesuatu yara yang melihat siapa man fin nasi kepada manusia min naqsin berupa kekurangan fi amri dinihim di dalam urusan agama mereka. Wa qalahu, dan berkata siapa manhu kepada amma tahazzunan karena prihatin, karena sedih, alaihim atas manusia. Wa alad dini, dan ialah atas agama. Wah, tahazzunan karena sedih, alaihim atas mereka manusia, wa alad dini dan atas agama. Fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa bihi dengan mengatakan kepada orang itu, dengan menegur atau menasihati kepada orang itu. Misalnya dia tidak sholat, ya kita nasihati, cobalah bojeng kaki gara-gara tak bojeng ciling rezekinya seret. Lah ini bukan karena sombong, tapi karena mengingatkan tentang persoalan agama, atau karena prihatin kepada dirinya atau kepada kawan-kawannya. Dinasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Cobalah ikut kumpulan, cobalah ikut rutinan haddatan. Mungkin dengan ikut haddatan berkahnya para masyayikh bisa mengalir kepada kamu, bisa mengalir kepada kita semua. Nah ini bukan karena sombong. Atau tahaddus bin nikmah, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh. Saya kalau dulu lihat diri saya ini melaratnya, naudzubillah, sakit sekali kerja saya. Tapi alhamdulillah ketika saya ikut haddatan, aktif saya, kemudian ikut sholawatan, aktif khidmah di Nahdlatul Ulama, aktif kemudian di Iksas, aktif di kegiatan-kegiatan keruhanian, alhamdulillah derajat saya diangkat oleh Allah, ekonomi saya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Nah ini namanya tahaddus bin nikmah, menceritakan kenikmatan bukan karena sombong. Ini tidak apa-apa. Kalau yang seperti ini fala ba'sa bihi. Hakadza fassarahul ulama'u, demikianlah fassarahu menegaskan, menafsirkan hu kepada hakadza al ulama'u, siapa ulama. Wa tama'u, dan yang ketiga tamak minal ulama'i, dari ulama. Ulama kok tamak? Nah ini mengandung atau mengundang murkanya Allah. Ulama kok tamak. Kalau ada orang awam tamak, misalnya konjongan, bungkus-bungkus deh itu aku bawa mulai. Hari ini mungkin maklum lah jeling orang, tapi membodoh orang lah. Kiai titelnya kan suruh banat jorajo kapi, datang ke mobilan mewah-mewah. Pas romanat din tuan rumah yang kau kapi, kecuali yang tuan rumahnya saya ngeba aki atau ngangko aki kan begitu kan. Itu ayo syahna jok bungkus ke kapi mulai. Ada kayaknya tamak, kecuali misalnya kan, aneh serna karena kita ada santre. Ada yang gimana kecuali kan lain boleh kan tok santre misalnya. Ada tetangga kita pergi ke tetangga misalnya kan, lain boleh. Mungkin untuk diri sendiri ini namanya tamak. Udah ulama tamak ini, aduh, ini mengundang murkanya Allah. Kila dikatakan, lamma natoko Musa alaihi salatu wassalam, ketika berbicara Musa, siapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bizikrit tom'i, dengan menyebutkan ketamaan atau mengharapkan pemberian orang lain. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi Musa, ini ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, lau syi'ta latakhutta alaihi ajro, lau syi'ta, andaikan ingin siapa engkau, ini khitabnya kepada Nabi Khidir. Lau syi'ta, andaikan ingin siapa engkau, latakhutta, niscaya boleh mengambil siapa engkau, alaihi atas eman itu, alaihi atas orang kampung, alaihi atas tuan rumah, mengambil ajron kepada upah. Itu ceritanya ketika Nabi Musa berjalan bersama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir ini minta makan di satu kampung, orang kampung itu tidak
makan. Kemudian ada satu tembok dirobohkan oleh Nabi Khidir, kemudian dibangun kembali. Nah, ini menyebutkan tentang sifat-sifat tamak, artinya sifat-sifat yang muncul dari diri kita mengharapkan pemberian orang lain. Rep ngarep malolori beri na orang itu. Ini kalau sudah menjadi darah daging dan kebiasaan, ini sulit ternyata. Sulit. Ya kadang karena penyaman dia orang itu kata. Misalnya seorang, misalnya kayak saya, setiap pertemuan ini, setiap pengajian ini, pas beri culuin rokok benar. Misalnya. Jangan kok kita minta rokok kan jelas sakit kata. Billahi inja, sumpah demi Allah bergelap. Inja demi Allah deh. Inja. Kamu jangan semangat. Enggak, bener, ini contoh. Makanya saya mukul ke diri saya sendiri. Maka ketika tidak ada, itu muncul kadang dalam hati, merokok. Lah ada mulai ngarep pemberian orang lain, bang, jam laki bang, demam bang. Enggak bilahin aja, sompan aja. Ada kok. Dipanggil. Apa bang? Itu ada tamak, beda ulama tamak ada nomor. Lah itu kadang kan ini kan. Kesalahan ini kan munculnya gara-gara siapa juga? Gara-gara kebiasaan orang lain yang kemudian kebiasaan itu mendarah daging kepada ustadz yang diberi rokok tadi itu. Wah, pernah curi rokok. Datang ke gue. Akhirnya iya. Berarti ini ujian sebenarnya. Selalu dikasih enak sama orang lain itu sebenarnya ujian itu ternyata. Enjak bilahin jangan kok sopa kayak are encan ulama tale tama balai pernah kini ya tuli bagus makan. Gojek siapa bang? Dosa. Ya Allah, ini luar biasa pembahasan ini. Ini artinya nasihat untuk Abah TV. Saya terus terang ya bang ya, kalau untuk cari nasihat kadang kan susah di rumah bang. Saya disibukkan untuk nasihatkan orang terus. Ya inilah yang nasihatin saya, kadang malu sendiri. Kadang Abah todus, wah siapa saya nasihat tentang kok. Ya ketika baca kitab kena yang seperti ini kadang merasa malu dong kok. Jangan-jangan suka ngarep tik beri na orang gitu. Atau misalnya kayak Anam biasa ketika disuruh minta tolong ini pasti dikasih rokok kan. Ketika tak dikasih rokok dia mana rokoknya. Itu bahaya juga itu. Allah. Ada teguran buat kita teguran. Qala al-Khidru lahu. Qala berkata al-Khidru siapa Nabi Khidir lahu kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hadza firaqu baini wa bainika." Hadza adapun ini firaqu baini ialah perpisahan di antara aku wa bainika dan di antara kamu. Jika kamu menyuruhku untuk mengharap-harap pemberian dari orang lain, maka kamu tidak cocok menjadi muridku. Cukup sampai di sini kita berpisah. Karena alirannya Nabi Khidir ini aliran tasawuf. Alirannya Nabi Musa alirannya ilmu fikih. Ada kan fikih itu ya pala alaqah al-ujratu bi qadrit ta'ab. Al-ujratu bi qadrit ta'ab, beda pakon, beda pakan. Itu kan fikih itu. Itu fikih itu. Tapi kalau Nabi Khidir itu sudah tasawuf itu. Ya beri dari Allah alhamdulillah, tak beri tak ngarep. Itu tasawuf itu. Tasawuf. Bisa menggabungkan antara fikih dengan tasawuf ini luar biasa. Ya aba ya alaqo karena Allah taala beri alhamdulillah, tak beri tina. Kayak ngaji ya. Wah, tak beri kan. Ya Allah. Iya mau nalako Gojek bang, kau tu minta bang itu dengan alako je bang. Kapan tukang apa penumpang sekelangkong ki aja. Encak sekelangkong pak. Ada aku bensin aku jahil. Ya Allah, lain bab lah. Lain bab. Terlalu berat kan. Allah, ini sifatnya ke ulama ini, ke untuk ustadz, guru ngaji gitu kan, para mubaligh gitu. Ya, dia ke para tokoh agama. Wakila dan dikatakan lima terhadap sesuatu kola yang berkata zalika kepada hal itu Musa siapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam waqafa baina yadayhi madhabyun waqafa berdiri
baina yadaihima, di antara atau di hadapan Nabi Khidir dan Nabi Musa, dobyun apa kijang. Nah, satu saat diceritakan bahwa di hadapan Nabi Musa itu ada seekor kijang. Di hadapan Nabi Musa dan Nabi Khidir ada seekor kijang. Wa kana ja'i'aini. Wa kana, dan ada siapa keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, ja'i'aini, ialah lapar keduanya. Dua-duanya sama-sama lapar. Al-janib alladhi yali Musa ghaira mashwiyin. Adapun satu sisi, alladhi, yang yali, berada di dekatnya Nabi Musa, yali Musa, yang berada di dekat Nabi Musa, ghaira mashwiyin, ialah belum dipanggang. Ada kijang berada di depan Nabi Musa, jadi kedua-duanya dalam kondisi lapar. Sebelah kanan Nabi Musa ini kijangnya belum dipanggang. Wal janib alladhi yalil khidra mashwiyun. Adapun di satu sisi yang lain, yang di dekat Nabi Khidir, mashwiyun, ialah sudah terpanggang. Ini artinya apa? Artinya menjaga diri dari mengharap-harapkan atau mengomentari rezekinya orang lain. Ada tak lebur kata kan, nggak, ini misalnya contoh lah, teer prasmanan seperti ini kan bebas. Silakan, sudah makan sebanyak-banyaknya yang kalian mau. Kadang kita makan noleh ke kawan. Cek banyak anjing kagak ngalah apa. Ancek mun abah tero kan ngalah tibi paden. Kan nggak itu. Lah artinya yang seperti ini tak usah rek-lerekan rezekina orang masing-masing berbeda. Begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Artinya kalau sudah biasa untuk tak fokus saja tadi. Enggak, bukan ke sana ya. Artinya kalau sudah biasa mengomentari atau sering melihat rezeki orang lain, ini kadang muncul ke diri sendiri untuk perasaan tidak nyaman. Waktu di Telem Kiai itu saya kemarin ngemakannya sama Bang Mar Said. Bang Mar Said itu ngambil banyak, kemudian saya ngambil sedikit kan sesuai porsi saya. Kemudian saya bilang, "Cek banyakan Kak Tuhan." Ditepes tangan saya. Ambura. Lerekan kerjekena orang gitu. Ya ini kita ini lerekan kerjekena orang. Mun korang pian pontut kasa, ada gitu kan sama Sir Masa. Padahal saya itu gurau itu, gurau. Ya ini beda kayak apa ini, beda kayak apa. Suni akiki. Wakillatul haya'i minan nisa'i, wakillatul haya'i, dan sedikitnya rasa malu minan nisa'i, dari kalangan perempuan. Mun beda reng lake tak atau dusen, ini wajar walaupun sifatnya buruk. Walaupun tak punya rasa malu, ini buruk. Tapi lebih buruk lagi beda reng bini tak tahu tak tahu dusen sekali, kong nengkong kir lorong ngak rongan lageng aklampion tak ron sekaron yang kir lorong kan tak tahu dus. Pak mandi kiri paret, aku nak kemban deh kan. Ada banyak orang yang saya labu, tapi aja lebih yang jualan dia berit, yang orang yang jualan dia berit, yang orang ngalerek malah. Mending yang berit itu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah. Man lam yakun lahu hayaun, barang siapa lam yakun yang tidak ada lahu bagi man hayaun apa rasa malu, fala dina lahu, maka tidak ada agama lahu bagi man. Apa hubungannya rasa malu dengan agama? Kira-kira apa hubungannya rasa malu dengan agama? Karena terbunyi Kanjeng Nabi, al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Iman itu adalah agama. Sehingga orang kalau tak punya malu berarti tak punya agama. Itu lo tadi agama itu. Ada agamanya sekali. Tak tahu todus. Lebih parah boleh bedereng bini tak tahu todus. Nah, ini lebih parah boleh. Makanya reng bini dia aktivitasnya cukup terbatas tak pada ben orang laki. Beda reng bini ngojek ya bagus lah. Iya kan? Tapi seharusnya kelakuannya reng laki. Ya mun terdesak ya tak apa-apa lah. Mungkin tak terdesak beda laki nerong ngojek, bini ndak usah nerong ngojek bener maaf. Mungkin nerong ngojek. Jadi perempuan itu bagian yang enak-enak lah gitu kan ya. Biar laki-laki saja yang bagian susah.
Ya mun lagi apa udah neng Roma melolo tak gelem keluar Roma. Dia lagi beri racun tekos. Ala aku teh. Siapa teh dung melolo teh. Zara ala kore pahbi ini saya pelaku melolo ya Allah. Mudah-mudahan tak menimpa kepada kita. Wa man lam yakun lahu hayaun, dan barang siapa yang tidak ada lahu bagi man hayaun apa rasa malu fid dunya di dunia, lam yadkhulil jannata, maka tidak masuk siapa man al jannata kepada surga. Orang tak andi todo sih tak kira masuk surga. Saya rasa ada burawahu ad-Dailami meriwayatkan kepada hadis ini ad-Dailami siapa Imam ad-Dailami. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.